Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Alfi Oktrisni dari V-House Indonesia. Video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial bagaimana cara mudah membuat sebuah outer sendiri. Dan sebelumnya Anda bisa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan saksikan video ini sampai selesai. Langsung saja ke cara pembuatannya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial cara-cara pengerjaannya, sebelumnya kita sediakan dulu beberapa hal berikut ini. Yang paling penting kita sediakan adalah sehelai kain. Nah, kainnya apa aja sih yang bisa kita gunakan? Nah, ini nih banyak banget dan gampang banget kita temukan. Misalnya, ada kain yang sudah tidak terpakai lagi, misalnya ada sehelai kain batik, sudah lama, disimpan aja dan ini saatnya nih kita naikkan manfaatnya, kita naikkan value-nya menjadi sebuah outer cantik yang bisa kita kenakan sehari-hari maupun ke kegiatan yang misalnya ke kantor dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita butuh kain perca, meteran, gunting, pensil atau kapur jahit, benang, dan jarum pentul. Langsung saja kita masuk ke tutorial cara pengerjaannya. Kain batik yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan kain batik. Sebenarnya sih nggak mesti harus kain batik, bisa aja kain polos atau kain apapun yang Anda punya di rumah. Jadi nggak perlu harus ribet nyari kain yang harus kain batik. Oke, nah yang penting kainnya berukuran 150 minimal ya, 150 cm kali 110 atau 115 cm, atau ukuran kain batik biasanya adalah 115 kali 180 cm. Jadi bebas sih, tergantung selera. Oke, kain yang sudah kita siapkan tadi, sekarang kita masuk ke penandaannya. Pertama yang kita lakukan adalah menandai bagian tengahnya. Cara menandai ini bisa juga dengan cara seperti video sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat video sebelumnya. Oke, caranya adalah kita bentangkan kain ini, lalu kita beri tanda di bagian tengahnya dengan cara bisa melipat dua kain tersebut lalu ditandai, diberi tanda dengan pensil ataupun kapur jahit, atau bisa juga dengan menggunting sedikit bagian ujung lipatan yang sudah kita siapkan tadi. Untuk mencari posisi di mana letaknya lingkar kerung lengan dari outer ini, kita bisa menggunakan ukuran ajaib dengan menggunakan jengkal Anda ya, atau bisa saja 22 cm, bisa lebih bisa kurang, tergantung panjang dari jengkal lengan orang tersebut. Nah, dari tanda yang pertama kita tandai, kita bubuhkan tanda lagi di mana posisinya sepanjang 22 cm, bisa lebih bisa kurang. Lalu dapatlah tengah kedua. Dari tengah kedua tersebut kita ambil ke kanan dan ke kiri dengan ukuran yang sama. Bisa sejengkal ke kanan ataupun sejengkal ke kiri. Kalau menggunakan sentimeter, Anda bisa menggunakan ukuran 22 cm, bisa lebih ataupun kurang. Lalu berikan tanda, dan setelah tanda kanan dan kiri kita temukan, nah disitulah posisi kerung lengan. Ini belum selesai teman-teman. Dari posisi tanda tadi, lalu kita turunkan lagi ukurannya ke bawah, bisa 1,5 kali jengkal, ataupun mungkin bisa jadi 30 atau 35 cm, tergantung selera Anda. Ini kita lakukan pada lingkar kerung lengan kanan dan kiri. Untuk langkah selanjutnya, setelah lingkar kerung lengannya kita temukan, dua kanan dan kiri sudah kita berikan tanda. Nah, sekarang kita gunakan untuk bahan pelapisnya. Sebelum kita jahit, kita ambil 2 buah atau 2 lembar kain perca yang sudah kita siapkan tadi. Ini sudah saya gunting rapi. Nah, setelah selesai, kita letakkan 2 buah lembar kain perca tadi di bagian kanan dan kiri lingkar kerung lengan yang sudah kita siapkan tadi. Ini nggak perlu ribet-ribet teman-teman. Kita nggak perlu membuat lingkar kerung lengan yang harus memberi lengkungan, pakai mistar dan sebagainya. Tapi simple aja, cukup dengan garis lurus aja.
dan ini juga bisa difungsikan sebagai lingkar kerung lengannya. Nah, setelah kain perca ditaruh di kanan dan kiri, sekarang saatnya kita memberi tanda di ujung atas dan bawahnya. Caranya, nah sekarang di kain perca belum ada tanda, tapi kita pindahkan tanda yang dari kain dasar tadi untuk ke atas. Caranya paling simpel aja, lipat sedikit, lalu berikan pentul untuk memberikan tanda agar dia tembus nih ke atas. Nah, setelah pentulnya tembus ke atas, kita bubuhkan atau kita tandai dengan kapur jahit ataupun pensil. Lakukan pada bagian atas dan bawah. Setelah tanda ini selesai kita buat, lalu kita bisa menggaris dengan mistar. Sebelumnya, agar ini lebih kuat, kita pasang dulu pentul di situ, kita sematkan pentul agar dia tidak bergeser, agar tidak lari dan memudahkan saat kita menggarisnya. Nah, setelah kita garis atau kita tandai dengan pentul, memberi tanda 2 cm di bagian atas, 2 cm bagian bawah. Caranya adalah di tengah-tengah 1 cm kanan, 1 cm kiri. Bubuhkan tanda. Hal yang sama kita lakukan atas dan bawah. Lalu setelah itu kita lakukan adalah kita mengambil penggaris mistar. Nah, kita bantu menggarisnya dari atas ke bawah dengan penggaris. Lakukan ini ke sekelilingnya. Dan sekarang kita masuk ke proses menjahit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setelah mesin jahit kita siapkan, kita menjahit bagian yang kita beri tanda tadi, dan jangan sampai terlewat dari bagian garis yang sudah kita buat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Pas di posisi yang kita tandai tadi, yang sudah kita garis dengan pensil ataupun kapur jahit tadi. Lakukan ini sekeliling sampai nanti ketemu lagi jahitannya di tempat semula. Setelah memastikan semua sudah kita jahit kanan dan kiri, lalu kita gunting. Nah, cara mengguntingnya bisa saja dengan ambil dulu bagian tengahnya agar bisa guntingnya lolos. Lalu lakukan proses pengguntingan dari tengah sampai ke ujung atas dan ujung bawah. Lalu di sudut-sudutnya jangan lupa nanti sisakan 1 cm. Lalu di situ nanti kita bikin gunting lagi sampai ke sudut kanan dan kiri. Ada yang perlu diperhatikan teman-teman, jangan guntingnya sampai melewati batas jahitan atau benang yang kita jahit tadi. Karena kalau terlewat nanti bisa putus dan nanti jahitannya bisa lepas dan dia tidak kuat. Oke, pastikan itu tidak kurang dan tidak lebih, pas di posisi jahitan tersebut. Memastikan semuanya sudah terjahit dengan rapi dan kita sudah menggunting serta sudut-sudutnya kanan atas dan kanan bawah serta kiri atas dan bawahnya sudah kita gunting dengan rapi. Kita balik kain depun tadi atau kain perca tadi dan kita posisikan pada posisi yang rata
Nah, caranya kita bisa membantu dengan menyetrikanya agar kainnya tidak lari kemana-mana dan memudahkan pada proses nanti kita menjahitnya. Sebelum kita menjahit, proses yang kita lakukan adalah memberikan pentul. Nah, tujuan pentul di sini adalah supaya jahitan kita tidak lari kemana-mana, dia tidak bergeser dan stabil. Saatnya kita ke penyelesaian akhir untuk outer ini. Nah, caranya adalah menjahit pinggir manual. Ada yang pernah ngomong ke saya, pernah curhat, gimana ya caranya bikin jahitan pinggir yang lebih halus, tipis, pasti membutuhkan sepatu khusus atau membutuhkan teknik khusus. Sebenarnya nggak susah loh teman-teman, gampang banget. Saya akan bocorkan triknya. Caranya adalah yang pertama kita jahit tipis ya, jahit tipis segaris dengan menyediakan sisa kainnya sedikit untuk nanti gunanya kita potong di bagian itu 1 cm atau setengah cm. Tergantung teman-teman lah bisanya jahitnya berapa. Lalu kita jahit dari ujung sampai ke pinggir. Nah, ini kita lakukan sekeliling. Setelah ini selesai, lalu kita lipat kembali dan kita jahit. Pastikan teman-teman posisi melipatnya benar-benar halus dan stabil. Lalu kita bisa mulai jahit kembali dari awal sampai akhir. Lakukan proses ini sekeliling kain yang kita sudah sediakan tadi. Semua proses tadi selesai, sampai di proses finishing tadi kita sudah kilit tipis atau kelim tipis atau apapun istilahnya. Nah, artinya outer ini sudah selesai dan bisa kita gunakan. Nah, gimana teman-teman hasil outer yang sudah kita buat tadi? Selain pengerjaannya secepat kilat, mudah dan murah kita dapatkan bahannya, kita bisa gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dari bahan-bahan yang tidak berguna menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Nah, untuk itu, kamu bisa isi komen di kolom komentar. Nah, untuk kedepannya, untuk yang ingin dibuatkan tutorial apa lagi, silakan juga berikan respon dan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Alfi Oktrisni pamit. Buy less, choose well, and make it last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.